Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il a'lam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabiyil ulumi wal hikam. Amma ba'du. Hadratal mukhtaramin, para alimal ulama, para sepuh bini sepuh yang terhormat, para dewan juri yang arif dan bijaksana, serta teman-temanku seperjuangan setanah air yang dirahmati Allah. Sudah 2 bulan kita berdoa sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Dan sampai saat ini kita masih diizinkan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Mari kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada seorang tokoh revolusioner, seorang direktur tidak berdasi, seorang guru tanpa sertifikasi. Beliau adalah sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah. Beliau tak lain dan tak bukan adalah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Dari zaman batiliyah ke zaman Islamiyah. Dari zaman Utsman bin Affan ke zaman para penonton yang tampan dan cantik rupawan. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan bukan bulan biasa, tetapi bulan yang memiliki kedudukan istimewa dalam syariat Islam. Bulan yang di dalamnya diwajibkan berpuasa. Bulan yang Allah pilih sendiri menjadi bulan pendidikan jiwa. Bahkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin, jika kita perhatikan lebih dalam ayat yang tadi kita baca, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak langsung menyebutkan kewajiban puasanya terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulinya dengan sebuah panggilan yang sangat istimewa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Disinilah letak keindahan dan kedalaman Al-Quran. Allah tidak sembarang memilih kata. Setiap huruf memiliki hikmah, setiap susunan memiliki maksud. Lalu, mengapa Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas, wahai manusia? Padahal yang berpuasa adalah manusia, yang lapar adalah manusia, yang haus adalah manusia. Tetapi Allah secara khusus memanggil orang-orang yang beriman. Artinya apa? Ramadan bukan sekedar tradisi. Ramadan adalah transformasi. Sekarang saya ingin bertanya, yang di sebelah kanan, puasa di bulan Ramadan itu wajib atau sunnah? Apa? Wajib. Betul. Artinya ada tanggung jawab yang ada di dalamnya, ada aturan yang harus dijaga, ada nilai yang harus dipelihara. Ramadan adalah madrasah kehidupan. Ia melatih disiplin waktu, melatih empati sosial, serta melatih pengendalian diri. Namun, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Ketika Ramadan datang, apa yang paling kita tunggu? Adzan maghribnya atau ampunannya? Takjil gratisnya atau Lailatul Qadarnya?
Kadang kita lebih sibuk memikirkan menu berbuka daripada memperbaiki akhlak kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, bukan agar sekedar lapar, bukan agar sekedar ikut-ikutan. Kalau hanya menahan lapar, orang yang tidak punya makanan pun bisa menahan lapar. Tapi apakah itu puasa? Tidak. Puasa adalah pengendalian diri, puasa adalah latihan jiwa, puasa adalah bukti ketaatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita puasa sah secara hukum tapi kosong secara nilai. Kenapa bisa begitu? Karena ada perkara-perkara secara fikih mungkin tidak membatalkan puasa, tetapi secara rohani bisa meruntuhkan pahalanya. Dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan suatu riwayat. Khamsun yuftirna sa'im, 5 perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama, al-kadzibu, berbohong. Apakah di antara kalian masih ada yang berbohong? Tidak ada. Tetapi secara kita tidak sadari, di sekitar kita masih banyak sekali yang berbohong. Contohnya pada saat ujian, kita dilarang mencontek, tapi masih banyak yang mencontek. Itu berbohong. Yang kedua, al-ghibah, ghibah. Yang ketiga, namimah, fitnah. Menceritakan satu cerita dari satu pihak ke pihak yang lain agar terjadi konflik. Satu kalimat yang diucapkan bisa menghancurkan pahala puasa. Yang keempat, al-yaminul kadibah, sumpah palsu. Demi Allah, padahal berbohong. Demi Allah, padahal kita tahu itu tidak benar. Nama Allah dipakai untuk menutupi kesalahan kita. Yang kelima, an-nadaru bisyahwah, memandang dengan syahwat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Permasalahan kita hari ini bukan kita tidak tahu. Kita tahu puasa itu wajib. Kita tahu ghibah itu dosa. Kita tahu menjaga pandangan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ghafir ayat 19 bahwa Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Kita tahu, tapi kita sering lalai. HP ketinggalan panik, sholat ketinggalan tidak panik, kuota habis gelisah, pala habis tidak terasa. Apakah ini prioritas seorang mukmin? Lalu, apa solusinya? Apakah kita harus putus asa? Tidak. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar yang sangat gembira. Dalam sebuah hadis disebutkan, al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafar. 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, tali'il Quran, orang yang selalu rajin membaca Al-Quran. Yang kedua, hafizil lisan, orang yang mampu menjaga lisannya dari perkataan yang haram. Yang ketiga, mut'imul ja'an, orang yang memberi makanan kepada orang yang lapar atau kelaparan. Yang keempat, shaimin fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mari kita jadikan Ramadan sebagai titik balik. Dari lalai menjadi peduli, dari jauh menjadi dekat, dari biasa menjadi luar biasa dalam beribadah. Karena keberhasilan Ramadan bukan diukur dari seberapa banyak foto buka bersama, tapi dari seberapa kuat iman kita setelahnya. Sebelum saya akhiri, saya tanya terakhir. Siap berubah di tahun Ramadan ini? Siap. Siap lebih baik dari tahun kemarin? Siap. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Akhir kata, Yupainten kelelekan iwa sepat,
nyuwun ngapunten menawi kula lepat. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.